Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sidang jamaah duhur yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka menunaikan salah satu ibadah kita, yaitu salat duhur secara berjamaah. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Dan semoga insyaallah kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Jamaah duhur yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kultum hari ini insyaallah saya akan membawakan ceramah dengan judul manajemen waktu ibadah. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Nah, kalau kita lihat perkembangan saat ini ya, di era globalisasi, banyak sekali waktu kita terkuras untuk hal-hal yang terkait dengan perkembangan saat ini. Ya, terutama di era digital ini banyak sekali waktu kita habis untuk untuk mengikuti ya apa yang ada saat ini. Ya, seperti misalnya internet, ya, HP. Nah, semua itu bisa menguras waktu kita. Nah, kalau itu kita tidak tata, tidak atur sedemikian rupa, maka ya kita pastinya akan kehabisan waktu hanya untuk melayani hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat dari kita. Memang di era digital ini banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan kalau itu kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, tapi kalau kita larut dengan apa yang ada saat ini, ya, dan seperti tadi saya katakan bahwa menguras waktu kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, nah itu mungkin manfaat negatif dari dari era digital saat ini. Nah, oleh karena itu kita harus pintar-pintar mengatur waktu kita. Ya, kapan kita misalnya menonton, kapan kita baca WA, kapan kita, pokoknya semua waktu itu kita bisa atur sedemikian rupa supaya waktu kita tidak habis di situ. Ya, jadi bisa dibayangkan, ya, kalau misalnya dalam satu kali 24 jam, ya, kalau kita hitung-hitung, nah membaca WA saja setiap hari itu sudah berapa waktu kita yang terkuras hanya untuk baca WA. Ya. Nah, belum misalnya kita gunakan untuk katakanlah misalnya nonton, ya, atau main game. Nah, itu semua menyebabkan waktu kita terkuras. Nah, kalau kita tidak bisa menata atau mengatur waktu kita, maka ibadah yang selama ini kita kerjakan secara rutinitas itu akan terganggu. Ya, akan terganggu. Ya, biasa kita sementara baca WA, waktu sholat sudah tiba,
Nah, tidak terasa waktunya lewat. Ya. Nah, kita menonton ya atau main game itu waktu kita habis ya hanya untuk hal seperti itu. Nah, bagaimana supaya waktu kita dalam 1 kali 24 jam ini kita bisa manfaatkan dengan baik? Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus sering-sering mengevaluasi. Kita harus sering-sering mengevaluasi ya seberapa banyak ibadah yang saya lakukan dalam 1 kali 24 jam itu. Ya. Artinya kalau yang rutinitas ya saya kira itu menjadi rutinitas kita, misalnya sholat 5 waktu. Nah, tapi saya kira banyak ibadah-ibadah yang lain ya yang selama ini kita lakukan itu bisa terganggu kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa kita harus sering-sering mengevaluasi ya. Nah, misalnya dari bangun sampai tidur kembali, nah itu kira-kira berapa lama waktu yang kita siapkan untuk beribadah, ya, beribadah. Nah, jadi dari hasil evaluasi kita itu, kita nanti bisa membuat semacam jadwal kegiatan, ya, misalnya dari pagi jam 7, ya katakanlah misalnya mulai kita bangun. Nah, apa yang pertama kita lakukan? Kemudian setelah sholat subuh apa yang kita lakukan? Dan seterusnya sampai kita tidur kembali. Nah, kalau kita bisa jadwalkan seperti itu, saya kira dengan pengaruh katakanlah dengan era digital ini, nah itu kita bisa kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk beribadah. Ya. Nah, jadi katakanlah misalnya sudah ada jadwal jam sekian saya harus zikir. Ya. Nah, jadi kalau sampai jadwal itu maka semua kita tinggalkan. Ya. Baca WA kita tunda, kemudian main game kita hentikan, lalu nonton kita hentikan sampai kapan selesai jadwal kita itu. Ya. Nah, kalau itu kita biasakan, maka ya kita bisa kita tidak akan kehilangan waktu. Ya, kita tidak akan kehilangan waktu ya untuk beribadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya. Nah, jadi seperti saya katakan tadi bahwa saat ini banyak sekali waktu kita terkuras untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, nah, kalau mungkin kita selaku dosen ya atau mahasiswa, ya banyak waktu kita gunakan untuk membaca ya, untuk mencari informasi-informasi referensi dan sebagainya. Ya, nah mungkin ya itu kita anggap waktu kita itu bermanfaat. Nah, tapi kalau misalnya ya seperti anak-anak kita saat ini ya banyak menghabiskan waktunya untuk main game ya, banyak menghabiskan waktunya untuk chatting dan sebagainya. Nah, itu yang perlu mungkin menjadi perhatian kita saat ini ya, supaya betul-betul ya hakikat hidup di dunia ini ya kita bisa kita bisa betul-betul laksanakan ya. Nah, karena ya kehidupan di dunia ini ya itu hanya untuk sementara, Nah, oleh karena itu kita selalu mengingat apa sih tujuan kita di hidup di dunia ini ya. Sebagaimana dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita hidup di dunia ini itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pegang itu, maka semua aktivitas kita, semua kegiatan kita di dunia ini kita harapkan bisa bernilai ibadah. Ya, kita harapkan bisa bernilai ibadah. Nah,
Nah, kalau misalnya waktu kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya, maka ya kita tidak akan bisa mendapatkan ya amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang kita selama ini kerjakan. Nah, jadi memang ya di era digital ini banyak manfaatnya dan juga banyak mudaratnya. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kultum hari ini. Semoga insya Allah ke depan ya kita semuanya bisa mengatur waktu dengan baik, kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini menuju ke akhirat. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.